Baik. Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Dari Detik Infeksi, kita akan membahas tentang diet bedah. Jadi diet bedah ini nanti ada diet pra bedah dan pasca bedah ya. Oke, saya share dulu. Ya, sudah kelihatan ya PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, dietetika bedah. Jadi ini sebenarnya penting terutama buat teman-teman yang nantinya bekerja di rumah sakit ataupun nanti yang punya keluarga dan ketika masuk rumah sakit untuk melakukan pembedahan itu bisa mengedukasi mereka gitu bahwa jangan makan ini, harus makan itu dan yang lainnya. Itu untuk menunjang penyembuhan pasca bedah terutama. Oke. Jadi pembahasan hari ini adalah pendahuluan diet prabedah. Sebentar. Oke. Pendahuluan jangan merah. Ini diet prabedah, pasca bedah, lalu diet pasca bedah yang lewat pipa lambung. Ini nanti sama seperti makanan enteral parenteral. Kemudian diet pasca bedah lewat pipa jejunum, ya. Itu juga sama seperti makanan enteral parenteral yang sebelumnya pernah kita bahas. Baik, jadi untuk pendahuluannya perlu teman-teman tahu bahwa pembedahan itu adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif untuk membuka dan menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Jadi, apapun itu bentuk pembedahannya, dia itu adalah suatu kegiatan di mana dia itu membuka jaringan tubuh kita supaya kelihatan bagian dalamnya. Jadi, mungkin nggak sampai ke organ tubuh yang paling dalam ya, seperti jantung, paru, usus, dan yang lain. Tapi ketika kulit kita dibuka, terus ada jaringan lemak dan yang lain, itu pun sudah termasuk jenis pembedahan. Gitu. Nah, pembedahan itu sendiri ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika pembedahan itu kita lakukan nggak? Maksudnya ketika dokter lakukan itu ada reaksi pelepasan stres hormon. Jadi ketika tubuh kita dilakukan pembedahan, hormon stres kita itu akan meningkat. Ya, itu meskipun dalam kondisi kita sadar nggak sadar ya. Kalau biasanya bedah kecil atau bedah minor, itu biasanya adalah operasinya lokal, dibiusnya lokal. Nah, di bius lokal itu kita tetap masih bisa merasakan. Nah, ketika kita merasakan proses pembedahan itu, biasanya secara nggak langsung stres hormon kita akan meningkat. Nah, ini akan mengakibatkan banyak hal, mungkin terutama salah satunya hipermetabolisme. Jadi di hipermetabolisme, jadi kita secara nggak sadar itu menggunakan simpanan-simpanan glukosa kita, simpanan protein, lemak dan yang lainnya. Nah, selain stres hormon itu juga ada mediator inflamasi. Jadi karena tubuh kita itu terbuka, luka ibaratnya ya, luka kemudian terpapar dengan udara di ruangan, itu secara nggak langsung akan membuat tubuh kita itu rentan untuk mengalami inflamasi atau infeksi kayak gitu. Nah, kedua hal ini itu dia akan memicu katabolisme. Apa itu katabolisme? Ada yang ingat apa itu katabolisme? Fanny Octavia, apa itu katabolisme? Apa, Fanny? Kata katabolisme itu, Bu, pemecahan molekul besar dari kompleks menjadi yang lebih sederhana, Bu. Oke.
Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, terima kasih Fani. Katabolisme itu adalah pemecahan ya. Jadi pemecahan simpanan-simpanan glikogen, ini glikon itu yang ada di hati, kemudian lemak dan protein yang sudah kita simpan dalam bentuk otot atau misalnya dalam bentuk glukosa yang disimpan dalam bentuk lemak kayak gitu. Jadi biasanya oleh karena itu kenapa kalau misalnya setelah melakukan pembedahan itu tubuh itu lemes gitu ya, mungkin nggak sekuat yang dulu karena adanya pemecahan terutama dari jaringan otot gitu. Jadi otot kita kekurangan energi untuk beraktivitas seperti biasanya. Nah, sehingga dari proses katabolisme ini dia akan melepaskan glukosa, asam lemak, dan asam amino yang nantinya disalurkan melalui sirkulasi pembuluh darah kita. Fungsinya apa? Fungsinya tentu untuk aktivitas fisik, kemudian untuk proses penyembuhan, sama respon imun. Jadi karena kita tadi terpapar inflamasi ya, tentu kita perlu yang namanya menjaga imun kita. Jadi supaya kita tidak mengalami infeksi lebih lanjut dan stres hormon kita bisa menurun ya dengan meningkatkan proses penyembuhan. Oke, nah ini adalah pengaruh pembedahan terhadap metabolisme pasca bedah. Jadi metabolisme pasca bedah itu dipengaruhi oleh apa saja sih gitu loh. Jadi seperti berat ringannya pembedahan ya, berat ringannya semakin berat ya tentu dia akan semakin membutuhkan metabolisme yang tinggi ya sehingga semakin banyak katabolisme yang terjadi ya. Kemudian keadaan gizi. Jadi keadaan gizi ini seringnya teman-teman tahu bahwa biasanya dokter tidak akan menyarankan untuk melakukan pembedahan terlebih dahulu kalau kondisinya belum stabil. Ya, jadi kalau kondisinya misalnya masih gizi buruk atau misalnya masih mengalami inflamasi yang lain, jadi keadaan gizinya itu masih nggak oke lah buat dioperasi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengaruh pembedahan terhadap kemampuan pasien mencerna dan mengabsorpsi zat-zat gizi. Nah, jadi ini penting, kenapa? Karena kan nanti kita setelah pasca bedah itu perlu menyerap sebanyak-banyaknya zat gizi, perlu mencerna sebanyak-banyaknya kandungan gizi untuk proses penyembuhan, untuk proses imun, dan untuk aktivitas gitu. Jadi ketika misalnya ada pembedahan yang dia itu kondisi pasiennya itu tidak mampu mencerna dengan baik gitu ya, entah itu karena sistem imunnya ya atau mungkin karena mohon maaf internetnya nggak connect ya. Oke. Tadi kepotong nggak? Tidak, Bu. Enggak ya, oke. Oke, saya lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh ya, terus kalau misalnya pula si anaknya ini mengalami ibaratnya kayak iliac disease gitu ya. Jadi iliac disease itu kan ada kesalahan pada ususnya dia sehingga dia tidak mampu mencerna dengan baik. Biasanya terjadi pada anak-anak autis. Nah, itu juga harus diperhatikan apakah ini anak punya alergi atau tidak dan yang lainnya kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah bagaimana kalau ya ada pasien yang malnutrisi saat tindakan pembedahan. Jadi ini adalah ciri-cirinya. Jadi dikatakan dia malnutrisi itu ketika apa? Jadi misalnya ketika satu kehilangan berat badan lebih dari 10-15 selama 6 bulan ke belakang. Jadi kalau misalnya ada pasien, terus kita lakukan screening ya, terus diketahui bahwa ternyata 6 bulan kemarin itu misalnya dari 100 kilo ya turun jadi 90, tapi jadi turun 10 kilo dalam waktu 6 bulan misalnya kayak gitu. Nah, itu kemudian dan itu jadi nggak hanya penurunan aja ya, dan indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5. Jadi kalau 100 kilo kan nggak mungkin ya.
indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5. Jadi ini adalah kehilangan berat badan pada pasien yang memang sejak awal dia sudah memiliki riwayat gizi kurang atau gizi buruk gitu. Kemudian hasil screening gizi yang menggunakan SGA itu masuk ke dalam grade C gitu, atau ibaratnya butuh pantauan atau butuh prioritas. Kemudian kadar albumin serumnya kurang dari 3, ya, ini mengindikasikan adanya gagal fungsi atau disfungsi hepar dan ginjal, sehingga hal ini membutuhkan dukungan gizi. Gitu. Oke, kemudian ada istilah enhanced after surgery. Jadi ini itu adalah bagaimana kita harus mengupayakan optimalisasi untuk pasca bedah. Gitu. Jadi fase-fasenya ini menurut siapa ya? Saya lupa menyantumkannya. Jadi dalam enhanced after surgery atau ERAS ini ada beberapa fase yang harus diperhatikan seperti pre-hospital, ya. Jadi pre-hospital itu sebelum masuk ke rumah sakit, ya. Jadi kalau misalnya ada, kan kadang untuk operasi itu nggak selamanya yang masuk IGD terus langsung dioperasi, enggak kan. Ada juga yang misalnya hari ini kontrol, kemudian disampaikan, oke, apa namanya, Bapak atau Ibu gitu ya, nanti kalian operasi 2 hari lagi atau misalnya minggu depan ya, kayak gitu. Nah, ketika proses 1 minggu itu atau 2-3 hari itu perlu adanya perhatian pada pre-hospitalnya. Jadi seperti edukasi kepada pasien dan kepada keluarga, kemudian pain management, jadi nanti kalau misalnya habis operasi bakal sakit atau nyeri daerah mana atau mana, terus bagaimana memanajemennya atau bagaimana kita itu bisa menenangkan tubuh supaya dia sakitnya meredam. Kemudian optimalisasi pasien seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat, aktivitas fisik, ya, kemudian mengontrol emosi gitu. Dan pasien itu bisa memilih rehabilitasinya. Nah, kemudian fase kedua setelah dia masuk rumah sakit ada fase preoperatif. Ya, jadi di preoperatif ini biasanya ada pembatasan makanan ya, seperti biasanya harus puasa gitu ya. Jadi ini adalah light meal up to 6 hours pre-operation gitu. Jadi biasanya itu hanya makanan-makanan kecil, maksimal 6 jam sebelum operasi. Jadi kalau sudah 6 jam kemudian itu dia operasi, biasanya sudah fasting. Tapi mudahnya biasanya diminta untuk seharian. Tapi sebenarnya itu juga belum bagus sih, tergantung kondisi pasien ya. Oke, kemudian karbohidrat beverage. Jadi ini adalah glukosa sederhana biasanya diberikan up to 2 hours. Jadi maksimal 2 jam sebelum operasi. Kemudian discharge planning, education, sama home medication plan. Nah, ketika intraoperatif, jadi ketika masa operatifnya, ini yang harus diperhatikan. Kemudian post operatifnya ini paskanya. Jadi kalau di sini itu lebih ke, kalau intraoperatifnya itu lebih ke apa ya? Kejadian-kejadian yang mungkin timbul ketika proses operasi itu gitu. Jadi mungkin adanya apa ya, reaksi nausea meskipun dalam kondisi dia terbius gitu ya. Nah, tapi mungkin ada kondisi nausea, kemudian normoglikemi karena ada pemecahan glikogen dalam tubuh gitu, dan yang lainnya. Kemudian kalau post operatif itu perlu adanya edukasi pasien dan keluarga, kemudian fluid management. Jadi fluid management itu manajemen cairan tubuh. Kemudian kalau merasa mual atau muntah itu gimana mengatasinya, ya. Kemudian ada early nutrition di sini juga. Jadi early nutrition ini biasanya memang kita harus menunggu
saat-saat pencernaan itu siap untuk dimasuki makanan-makanan. Jadi oleh karena itu kenapa dulu itu sampai sekarang sih masih ada. Jadi kalau habis operasi itu kalau misalnya belum kentut itu belum boleh makan gitu. Karena kentut itu merupakan salah satu indikator bahwa pencernaan itu sudah siap untuk digunakan kayak gitu. Dan tapi kalau sekarang, jadi kalau sekarang ini berdasarkan beberapa studi ya, itu tidak harus menunggu kentut. Jadi ketika pasien sudah sadar sepenuhnya, kemudian ketika operasi itu sudah dijalankan selama 4-5 jam atau 4-6 jam, pasien sudah boleh makan karena dikhawatirkan kalau terlalu lama menjeda atau membatasi makanan itu proses penyembuhannya akan semakin lama gitu. Jadi sekarang tidak harus menunggu kentut. Pada beberapa dokter atau rumah sakit ya, tapi tidak semuanya. Gitu. Tergantung kondisi pasien juga. Oke, kemudian post discharge dan terakhir continue quality improvement. Jadi quality improvement ini penting untuk kualitas pasien setelah operasi. Itu ERAS. Nah, untuk ERAS selanjutnya nanti mungkin teman-teman bisa tanya-tanya sih. Kepo-kepo lah ke buku materi standar rumah sakit atau buku penuntun diet dan yang lainnya karena kita fokusnya bukan ke ERAS sih untuk hari ini gitu. Oke, baik. Kemudian nah, kita masuk ke diet prabedah ya. Jadi diet prabedah itu adalah pengaturan makan yang diberikan kepada pasien yang akan menjalani pembedahan. Ya, namanya juga prabedah. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kondisi umum, jenis pembedahannya, sifatnya, dan jenis penyakitnya. Jadi kondisi keadaan umum, macamnya, sifat, dan penyakitnya. Kalau kondisi umum itu ya seperti kondisi umum pasien biasanya gitu. Jadi gimana status gizinya, gimana kadar gulanya, gimana tekanannya. Jadi biasanya kalau untuk mau operasi itu harus dilakukan tes-tes dulu gitu ya, tes darah, kemudian tes mungkin ronsen dan yang lainnya gitu. Denyut nadi, fungsi ginjal, suhu tubuh. Jadi kalau misalnya ada bayi gitu ya, misalnya dia atau anak-anak masih kondisinya demam, dokter tidak akan mengambil resiko untuk mengoperasinya. Jadi pasti akan ditunda sampai suhu tubuhnya normal kembali. Gitu. Nah, untuk macam pembedahannya yang dilihat adalah bedah minor sama bedah mayor. Oke. Jadi bedah minor itu seperti tindakan insisi, ekstirpasi dan sirkumsisi. Oke, saya minta siapa ya? Oke. Rizky Prida, coba cari di googling apa itu tindakan insisi. Kemudian, ya gimana Rizky? Halo? Ini saya yang nge-hang ya? Oh enggak. Oh enggak ya. Kayaknya Rizky. Oke, kemudian saya minta untuk Ruth mungkin untuk cari apa itu artinya ekstirpasi. Kemudian sampaikan ke sini. Ekstirpasi. Rizky Prida sudah insisi itu apa? Ya, Ibu, saya coba menjawab. Jadi, tadi saya cari tindakan insisi itu mengeluarkan nanah pada kondisi abses, entah itu abses pada kulit, pada gigi, dan sebagainya. Begitu. Oke. Ya, jadi tindakan insisi itu bentuk bedah minor. Jadi biasanya itu kalau misalnya teman-teman punya
dulu saya pernah di incisi, misalnya di bagian mata, ketika mata saya itu apa namanya kayak timbilan gitu ya, dia membesar gitu karena memang ada nanah di situ. Nah, di situ dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan nanahnya itu. Tapi sebenarnya tidak aja ketika timbilan aja. Jadi misalnya ada kondisi abses, jadi abses itu kayak apa namanya ada suatu pembesaran pada suatu titik tertentu gitu ya, bukan pada jaringan endokrin atau kelenjar yang lain, tapi mungkin membesar aja karena mungkin ada luka atau ada setelah luka nggak diobati kemudian dia membesar ada nanahnya. Nah, itu harus dilakukan tindakan insisi untuk mencegah infeksi lebih lanjut gitu. Oke, terima kasih Rizky. Kemudian ekstirpasi, Ruth. Pak sudah dicari. Kemudian Yang mana ya? apa? Ibu Ruth ada 2. Oh, sorry. Ruth Sihite. Ada nggak? Ada Bu. Ada Bu. Iya, halo. Ruth Sihite, jadi cari tentang ekstirpasi, kemudian sekalian Ruth Olga cari tentang sirkumsisi. Baik, baik Bu. Oke. Ya, gimana Ruth Sihite ekstirpasi? Pembedahan ekstirpasi merupakan tindakan pembedahan pengangkatan seluruh massa tumor beserta kapsulnya. Beserta apa? Pembedahan ekstirpasi merupakan tindakan pembedahan pengangkatan seluruh massa tumor. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi ekstirpasi itu hampir mirip seperti insisi, tapi dia sedikit lebih besar karena memang ada massa yang diangkat di sana gitu. Jadi kalau insisi itu biasanya untuk membersihkan nanah atau mengeluarkan nanah gitu ya. Kalau ekstirpasi itu ada massa itu maksudnya kayak benda, entah benda jaringan tumor kecil atau misalnya jaringan-jaringan yang sudah terbentuk kayak berupa daging atau apa kayak gitu. Oke, kalau sirkumsisi, Ruth Olga? Sirkumsisi atau yang lebih dikenal dengan istilah sunat di Indonesia adalah prosedur bedah untuk membuang atau memotong pembuluh darah. Ketika kulup dibuang, pembukaan uretra atau mulut uretra luar atau lubang kencing. Oke, halo Ruth. Putus sepertinya. Ya, Bu. Ya, boleh diulang? Maaf, putus kayaknya sinyalnya. Sinyal saya. Sirkumsisi atau yang lebih dikenal dengan istilah sunat di Indonesia adalah prosedur bedah untuk membuang atau memotong kulit atau kulup yang menutupi penis yang terdiri dari jaringan otot dan pembuluh darah. Ketika kulup dibuang, pembukaan uretra, mulut uretra luar, dan glans penis akan tersingkap. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Ruth. Baik, itu sirkumsisi ya. Biasanya kalau di Indonesia itu kayak disunat gitu. Oke, nah itu adalah contoh bedah minor. Kemudian kalau bedah mayor itu adalah terbagi menjadi 2, yaitu bedah saluran cerna dan bedah di luar saluran cerna. Jadi bedah saluran cerna itu kayak misalnya bedah lambung, usus halus, kayak usus besar. Jadi operasi-operasi usus buntu gitu ya, itu termasuk bedah mayor.
kemudian kantung empedu gitu. Kalau di luar saluran pencernaan seperti misalnya operasi jantung, seperti pemasangan ring ya, kemudian operasi batu ginjal, mengangkat batu ginjal, kemudian misalnya operasi paru-paru, terus misalnya ini ada saluran kemih, tulang, pokoknya yang selain pencernaan. Itu bedah mayor. Oke, kemudian sifat operasi itu terbagi menjadi dua, yaitu CITO. CITO itu segera, jadi nanti kalau misalnya teman-teman di rumah sakit sering dengar kata-kata CITO, atau misalnya butuh tindakan segera gitu ya, itu berarti memang harus segera dilakukan. Biasanya ini dilakukan saat pasien itu masuk rumah sakit, terus dia langsung harus dibedah gitu. Jadi misalnya ada orang yang mengalami kecelakaan atau dia jatuh dari ketinggian gitu kan, itu mengalami memar luar biasa, mengalami kerusakan tubuh. Jadi dia tidak akan sempatlah kita ibaratnya melakukan diet prabedah gitu. Jadi dia langsung masuk rumah sakit, langsung masuk kamar operasi. Nah, kemudian yang bedah kedua itu berencana atau elektif ya, bukan berencana KB berencana bukan, tapi secara elektif. Jadi kita bisa meminta dia untuk bersiap-siap dulu gitu. Jadi misalnya ada keluarga gitu yang harus dipasang ring di jantung gitu. Nah, itu dia kita rencanakan dulu, kita siapkan dulu diet prabedahnya. Atau misalnya elektif, misalnya tahu ada usus buntu gitu. Tapi kalau usus buntu biasanya nggak lama-lama sih, karena takut pecah kan. Jadi usus buntu itu biasanya sehari atau 2 hari, untuk melihat kondisi pasien stabil atau tidak. Oke, kemudian macam penyakit, jadi ada namanya penyakit utama sama penyakit penyerta. Jadi penyakit utama itu biasanya dari saluran pencernaan, jantung, ya, kemudian ginjal dan yang lainnya. Kalau penyerta itu biasanya kayak penyakit-penyakit degeneratif. Gitu. Oke, di sini disampaikan bahwa tujuan prabedah itu, kenapa kita harus melakukan diet prabedah, itu supaya kondisi status gizinya pasien itu optimal saat pembedahan, sehingga ada cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika kita melakukan pembedahan itu bukan kita. Jadi ketika dokter itu melakukan pembedahan, itu akan ada rilis stres hormon yang tinggi sama mediator untuk mengalami inflamasi itu akan terbuka seluas-luasnya gitu. Jadi itu kan membahayakan pasien, membahayakan orang itu gitu. Jadi harus diantisipasi dengan meningkatkan status gizinya. Nah, syarat dan prinsipnya apa saja? Oke, ini yang tugas kita ya. Untuk asupan energi, jadi asupan energi itu dibedakan dari status gizinya. Jadi semakin kurang status gizinya itu semakin tinggi. Seperti misalnya gizi kurang itu 35-40 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Tapi kalau misalnya dia status gizinya baik, cukup 25-35. Kalau status gizinya lebih, artinya dia sudah punya cadangan ya, itu cukup 20-25. Nah, begitu pula bisa kita sesuaikan dengan penyakit tertentu. Jadi misalnya kayak dia punya penyakit jantung, berarti kan pakai diet jantung. Kalau pakai diet jantung berarti kan kebutuhan energinya akan berbeda. Terus misalnya energinya dia punya DM gitu ya, berarti nanti kita menggunakan diet DM bisa. Itu kan nanti akan kita sesuaikan lagi dengan status gizinya. Bukan, akan kita sesuaikan dengan kebutuhan energinya. Gitu. Jadi kalau misalnya pasien nggak punya penyakit penyerta apa-apa ya, itu bisa pakai ini, ya. Tapi kalau tidak punya penyakit penyerta itu bisa pakai ini, ya. Tapi kalau ada penyakit tertentu itu diberikan sesuai penyakitnya, gitu. Oke, kemudian protein itu juga berdasarkan status gizinya. Kalau dia tidak punya penyakit apapun, tidak punya riwayat penyakit apapun ya, itu berdasarkan status gizinya, status gizi kurang, baik dan lebih. Ya,
Tapi kalau misalnya dia punya riwayat penyakit, misalnya gagal ginjal ya, biasanya tertentunya itu gagal ginjal, itu proteinnya tentu kita akan batasi gitu biasanya. Karena memang apalagi kalau misalnya nanti ada operasi pengangkatan ginjal ya, tentu akan ada pembatasan protein juga supaya kerja ginjal tidak berlebihan gitu. Oke, untuk lemak itu lemaknya cukup antara 20 sampai 25%, tapi tergantung juga dengan pasiennya. Jadi kalau misalnya pasiennya punya riwayat kolesterol, asam urat, dislipidemia ya atau penyakit jantung, biasanya lemaknya ini masih sama. Besarannya masih sama 20 sampai 25. Tetapi jenisnya nanti akan kita perhatikan. Jadi jenisnya itu adalah jenis yang lemak tidak jenuh ya. Itu. Jadi seperti ya jenis minyak-minyak zaitun, kemudian minyak jagung, kemudian alpukat, kemudian daging merah tanpa lemak dan yang lainnya. Ya, dari jenis. Kok tidak jenis? Dari jenis. Gitu. Oke. Kemudian karbohidrat cukup. Jadi karbohidrat cukup ini artinya dia sisa. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah menghitung kebutuhan energinya 2000 katakan ya. Kemudian proteinnya itu misalnya dapatnya apa namanya? Tadi kan pakai gram ya. Jadi misalnya ketemunya 25 gram gitu atau 20 gram. 20 gram itu nanti kalian jadikan kalori, berarti kan dikalikan 4, berarti kan 80 kalori. Begitu pula dengan lemak, lemak ini katakan dapatnya 100 gitu ya. 100 itu kalikan 9 jadikan kalori 900. Nanti sisanya 900 tambah berapa tadi? 80, 980 itu 2000 dikurangi 2000 dikurangi 980 untuk mendapatkan karbohidratnya. Gitu. Berarti kan 2000 katakan dikurangi 980 itu kan berarti 120. Bener ya? Oh ya. 1020, sorry. 1020. Nah, 1020 kalori ini berapa gram sih karbohidratnya? Ini berarti nanti kita bagi sama 4. Nah, baru ketemu untuk kebutuhan karbohidratnya berapa. Gitu. Ya. Terus ini kenapa kok dia pakai sisa dari kebutuhan, tidak menggunakan 60% atau 50% gitu ya, untuk menghindari hipermetabolisme gitu. Jadi dikhawatirkan kalau kita tidak tidak menggunakan sisa dari energi dan dari lemak dan protein, dikhawatirkan akan terjadi metabolisme tubuh yang berlebihan, terutama untuk pemecahan glukosanya. Dan satu lagi sih, dikhawatirkan kalau misalnya menggunakan karbohidratnya dipakai persen-persen gini, itu kebutuhan protein sebagai faktor penyembuh atau regenerasi sel itu tidak akan maksimal gitu. Jadi akhirnya karbohidrat ini pakai sisanya gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Oke, untuk vitamin dan mineral, vitaminnya cukup, mineralnya juga cukup. Ini maksudnya apa? Sesuai dengan kebutuhan berdasarkan AKG bisa gitu. Kemudian cairannya juga cukup, bisa menggunakan 1.500 sampai 3.000 atau 30 sampai 35 ml per kilogram berat badan itu bisa. Nah, ini jangan sampai terjadi namanya hipovolemia sama hipervolemia, sehingga perlu diperhatikan cairan masuk dan keluarnya. Oke, ini saya mau tanya ke Nurul Fadilah. Coba cari apa itu apa itu hipovolemia sama hipervolemia.
Hipovolemia itu Bu, kondisi ketika jumlah darah dan cairan di dalam tubuh berkurang secara drastis. Oke, kalau hipervolemia? Kelebihan volume atau cairan dalam tubuh. Oke, baik. Jadi kalau terima kasih Nurul. Jadi hipovolemia itu ketika cairan dalam plasma darah itu dia menurun ya. Jadi akibatnya biasanya ini dehidrasi, kemudian lemes, kemudian mudah mengantuk dan yang lainnya. Jadi orang-orang dengan dehidrasi itu biasanya mengalami hipovolemia. Kalau hipervolemia itu kandungan cairan dalam plasma darahnya itu meningkat gitu. Jadi biasanya ini terjadi pada orang-orang dengan diet tinggi garam atau tinggi natrium karena apa? Karena garam itu kan sifatnya dia mengikat air, natrium itu mengikat air sehingga kandungan air dalam plasma darah itu meningkat. Biasanya ini terjadi juga pada orang-orang yang gemuk tapi kandungan airnya atau persentase airnya itu tinggi gitu. Jadi dia ibaratnya gemuk air kayak gitu. Itu akibat diet tinggi natrium gitu. Oke. Ini jenis, indikasi dan lama pemberian diet pada pradiet ini. Jadi yang pertama dari jenisnya, kalau segera itu nggak ada pradiet. Tapi kalau elektif itu sesuai status gizinya dan sesuai macam pembedahannya. Jadi kalau pembedahan minor itu biasanya tidak perlu ada perhatian khusus. Kalau bedah mayor itu baru ada perhatian khusus di sana. Jadi kayak kemarin saya insisi itu nggak ada itu diet prabedah. Oke, kemudian jenis bedah. Jadi kalau elektif minor itu bukan insisi ya, lebih ke sirkumsisi sama ekstirpasi tadi ya. Itu diberikan 6 jam sebelum operasi ya. Jadi jenis dietnya itu cair jernih sampai 2 jam sebelum pembedahan. Jadi maksimal 2 jam sebelum pembedahan itu sudah tidak boleh makan. Gitu. Jadi ibarat kata lainnya gitu ya, bahasa lainnya gitu. Jadi maksimal 2 jam itu udah nggak boleh makan. Kemudian kalau diet mayor ya, kalau minor itu tadi kan pakai jam-jaman ya. Jadi dalam 1 hari itu dia masih boleh makan gitu. Tetapi kalau diet mayor itu nggak boleh makan 1 hari sebelumnya memang. Jadi konsentrasinya adalah persiapannya 4-5 hari sebelum pembedahan. Jadi dari hari keempat itu dikasih makanan lunak. Dari hari ketiga itu dikasih makanan saring. Dari hari kedua sama ke-1 itu formula enteral rendah sisa. Ya, pokoknya yang dia ini semuanya rendah sisa. Baru H-1 hari itu sebelum pembedahan tidak boleh makan atau harus berpuasa. Seperti itu. Ada yang tahu kenapa kok semuanya menurun ya. Jadi pasti kalian mikir, Bu, kalau misalnya menurun seperti itu, kan nanti konsumsinya juga menurun. Jadi misalnya si pasien ini karena lunak nggak mau makan, karena saring dia nggak mau makan gitu ya, nggak nafsu makan ibaratnya kayak gitu. Menurut kalian kenapa kok harus diberikan makanan rendah sisa pada pasien prabedah untuk mayor? Oke, ada yang mau menjawab sebelum saya tunjuk? Oke, ada yang tahu kenapa? Oke, saya mau tanya ke ini. Ada Lihondo di sini? Ada, Bu. Ya, menurut kamu kenapa kok operasi mayor ini prabedahnya harus dietnya melakukan penurunan konsistensi makanan? Menurut kamu aja sih, nggak apa-apa. Menurut saya karena sistem penyerapan pencernaannya masih kurang efektif, Bu. Oke, baik. Sudah itu aja? Cukup? Cukup, Bu. Oke.
Ada lagi mungkin yang lain? Kenapa? Siapa ya? Konita Adi ada? Iya, Bu. Iya. Menurut Konita, kenapa kok pasien prabedah mayor itu harus diberikan makanan-makanan rendah sisa? Iya, Bu, karena mungkin pencernaannya masih kurang baik gitu, Bu. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman ini adalah diet prabedah ya, bukan pasca bedah. Jadi ketika prabedah, sebelum pembedahan itu diberikan makanan-makanan dengan rendah sisa. Ya, yang pertama tujuannya adalah terutama makanan enteral ya. Itu supaya yang pertama penyerapannya itu lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya makanannya ini itu rendah sisanya, jadi rendah sisanya itu kayak seratnya itu sedikit, kemudian pencernaan itu tidak melakukan ekstra untuk melakukan pembuangan melalui feses gitu ya. Nah, itu maka zat-zat gizinya itu akan lebih mudah diserap. Tujuannya adalah untuk menyimpan cadangan selama proses pembedahan dan pasca bedah. Jadi kalau misalnya pencernaannya belum ready, itu dia masih punya cadangan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu karena memang sebisa mungkin makanan yang dikonsumsi ini jangan sampai mempengaruhi status gizi atau status kesehatannya. Jadi kalau misalnya yang diberikan itu adalah makanan-makanan yang biasa gitu ya, dikhawatirkan tubuh ini akan berubah. Misalnya dari yang kadar kolesterol atau kadar asam uratnya sudah normal gitu ya, terus karena tidak makanan-makanan yang rendah sisa gitu atau makanan-makanan sembarangan dari luar rumah sakit, kolesterol dan asam uratnya menjadi tinggi. Akhirnya dia mundur lagi jadwalnya, atau misalnya gula darahnya tinggi lagi gitu, sehingga dia pengoperasiannya itu ditunda kayak gitu. Jadi memang dilakukan pemberian makanan yang dia itu daya serapnya itu siap gitu loh untuk diserap. Seperti itu. Oke, kemudian kalau ini oh ya, oke. Kalau itu tadi prabedah saluran cerna ya. Kalau ini prabedah di luar saluran cerna, jadi seperti jantung, paru-paru, ginjal gitu. Itu diberikan formular enteral rendah sisa selama 2-3 hari ya. Dan pemberian makanan terakhir itu adalah 12-18 jam. Sedangkan minuman terakhir itu 8 jam sebelumnya. Jadi baru maksimal boleh minum itu 8 jam. Katakan misalnya dia malam jam berapa ya? Jam 12. Jam 12 itu nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh minum juga. Udah maksimal jam 12 minum, karena jam 8 pagi mau operasi, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau di luar saluran cerna. Kemudian, oke, sebelum kita masuk ke diet pasca bedah, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait diet prabedah? Ada yang mau tanyakan tentang diet prabedah sebelum saya lanjut? Oke. Bentar ya, saya tunggu. Nggak ada? Cukup jelas ya? Tidak, Bu. Ya. Baik, saya lanjutkan kalau gitu ke diet pasca bedah. Oke, jadi kalau prabedah itu sebelum pembedahan, kalau pasca bedah itu sudah dibedah. Jadi dia sudah dibius, sudah dibedah, sudah apa ya, pokoknya sudah dilakukan tindakan lah. Nah, makanan yang diberikan kepada pasien itu tergantung dengan macam pembedahannya dan penyakit penyertanya. Ya, kalau tadi itu kan berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan ke kondisi umumnya gitu ya. Kalau ini berdasarkan macam pembedahannya dan penyakit penyertanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar status gizi pasien itu bisa
segera kembali normal untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau tadi prabedah tujuannya untuk menyimpan cadangan, mempersiapkan status gizi yang optimal untuk proses pembedahan. Kalau pasca bedah itu gimana makanan-makanan itu atau zat-zat gizi yang kita berikan itu bisa mendukung pasien untuk mempercepat proses penyembuhan. Gitu. Jadi konteksnya udah beda. Jadi kalau prabedah itu gimana nyiapin orang ini itu supaya sehat maksimal, sehat optimal selama pembedahan. Kalau yang pasca bedah itu gimana caranya supaya dia cepat sembuh gitu. Nah, ini caranya dengan pemberian kebutuhan dasar ya seperti zat gizi makro gitu ya. Kemudian mengganti kehilangan protein ya karena selama pembedahan itu pasti ada kehilangan protein. Proteinnya itu dari kehilangan darahnya itu. Kemudian zat besi ini penting karena ketika proses operasi kan banyak darah yang keluar dan zat gizi lainnya. Dan serta memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Gitu. Syaratnya gimana? Jadi syaratnya itu bisa diberikan secara bertahap. Kalau tadi itu dari yang konsistensi padat ke konsistensi cair, kalau ini dari konsistensi cair ke konsistensi padat. Ya, bergantung pada jenis pembedahannya dan kondisi pasien. Jadi kalau minor karena dia biasa kayak adik kalian yang sunat gitu misalnya atau kalian sendiri yang sunat gitu ya buat yang cowok-cowok gitu, itu kan tidak perlu ada cair dulu, saring dulu, tapi bisa langsung makan makanan biasa. Tapi kalau diet mayor seperti diet operasi mayor seperti operasi jantung, operasi ginjal, operasi tulang gitu ya, itu maka harus diberikan bertahap gitu. Kita melihat kondisi saluran cerna pasien, kita melihat kondisi pasien ini bisa menelan atau tidak, mengunyah atau tidak dan yang lainnya. Gitu. Nah, kebutuhannya untuk energi itu diberikan 30 sampai 40 kilokalori, tetapi kalau dia punya penyakit tertentu maka diberikan sesuai dengan penyakitnya. Gitu. Kemudian misalnya dia punya kanker gitu ya atau ya kanker biasanya sih, maka energinya bisa pakai energi untuk kebutuhan pasien kanker itu bisa. Nah, kemudian untuk protein itu diberikan 1 sampai 1,8 ini cukup tinggi. Ya, cukup tinggi karena memang butuh untuk proses penyembuhan. Nah, ini untuk lemak diberikan cukup ya. Cukup itu artinya biasanya ya kayak tadi sama 25 sampai 30% dari total energi. Gitu. Oke, ini nanti coba saya cari rasio non protein kalori sama nitrogen, kayaknya nggak begitu berarti sih dalam penyusunan diet nanti. Oke, karbohidrat diberikan cukup, ini kalau bisa pakai sisanya ya. Tapi kalau di sini sih tidak harus pakai sisanya seperti prabedah tadi, harus pakai sisanya. Vitamin mineral juga diberikan cukup, ini sesuai dengan kebutuhan AKG. Dan kalau mineral itu biasanya di sini ada penambahan zat besi, penambahan zat besi Fe ya untuk mengganti darah-darah yang hilang untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian biasanya juga ada tambahan vitamin vitamin di sini, vitamin C, kemudian vitamin B, multivitamin lah. Ini tujuannya untuk meningkatkan proses penyembuhan atau mencegah terjadinya inflamasi gitu. Jadi supaya daya tahan tubuh menjadi lebih baik gitu. Biasanya vitamin mineral ini diberikan secara suplementasi ya supaya cepat diserapnya, tetapi dalam diet juga bisa diperhatikan. Kebutuhan cairan 1.500 sampai 2.500 atau 30 sampai 35 ini sama seperti tadi. Nah, jenis diet dan indikasi pemberian.
Jenis dietnya, oke, dia diberikan kepada, kalau bedah minor itu diberikan sama sih dua-duanya ketika rasa mual sudah hilang. Jadi rasa mual itu timbul biasanya memang karena reaksi pembiusan ya, kayak gitu. Sehingga kita pastikan bahwa pasien ini mualnya sudah nggak ada, kemudian sudah bisa sadar betul lah, maksudnya benar-benar melek gitu. Kayak misalnya teman-teman kalau bangun tadi pagi ya, sekitar jam 7 misalnya masih belum 100%, masih tiduran sambil pegang HP gitu ya. Baru sudah on itu jam 8 gitu ya. Oke, waktunya kuliah nih gitu. Itu kan 100% sudah sadar betul. Oke, kemudian kalau diet pasca bedah ini dia diberikan 6 jam sesudah pembedahan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya pasien itu dia meskipun masih belum kentut tapi sudah dilakukan sudah 6 jam ketika dia sadar, berarti harus kita berikan makanan gitu. Tapi kalau dia sudah kentut sebelum 6 jam, alhamdulillah berarti kita bisa memberikan makanan ketika waktu itu. Nah, jenis makanannya apa? Jadi yang pertama itu adalah dalam bentuk cair, terutama ini dalam diet bedah mayor ya. Bedah mayor itu cair dulu, pakai teh manis atau cairan lain. Cairan lain itu seperti makanan cair jernih. Ingat yang kemarin cair jernih itu ya, kayak sari-sari buah, teh manis, pokoknya yang dia jernih. Kemudian dalam waktu singkat, ya karena memang ini nggak ada kandungannya ya, kandungannya cuma glukosa aja gitu. Sehingga hanya diberikan mungkin sekitar nggak sampai 1 hari sih, mungkin 1-2 kali pemberian. Nanti setelah pemberian makanan ketiga biasanya dia akan meningkat gitu. Atau diberikan dulu parenteral juga bisa. Jadi setelah air putih, teh manis, cairan jernih, nanti diberikan parenteral atau enteral. Jadi makanan cair penuh gitu. Jadi yang dia itu kayak ada kandungan susunya atau misalnya dia berupa jus gitu ya. Tuh. Kemudian ini pemberiannya bertahap mulai dari 30 ml per jam per hari. Jadi bisa dikasih 1 gelas gitu isinya katakan 300 ml. 300 ml itu diberikan dalam waktu 10 jam gitu ya, 8 sampai 10 jam. Jadi 1 gelas itu harus habis dalam 8 jam misalnya kayak gitu. Nanti jam berikutnya bisa diganti dengan konsistensi yang lain. Oke, kemudian ada jenis pasca bedah 2. Kalau ini tadi jenis pasca bedah 1 yaitu makanan-makanan cair. Kalau ini pasca bedah 2 ya. 2 itu perpindahan dari diet pasca bedah 1. Jadi setelah diberikan cair-cair, maka bisa diberikan cair kental. Jadi cair kental itu seperti sup, susu, kaldu gitu. Yang dia itu punya lebih banyak kandungan gizinya. Gitu. Kalau ini diberikan 8 sampai 10 kali sehari tergantung kondisi pasien. Jadi kalau kondisi pasien itu sudah tahes ya, ibaratnya sehat lah ya, sudah siap makan, sudah merasakan apa itu lapar. Jadi cair kental ini tidak usah diberikan selama ini. Jadi tidak usah diberikan 8-10. Jadi kalau kondisi pencernaan pasien sudah sangat baik gitu ya, itu bisa cukup diberikan 5 kali sehari. Nanti berikutnya akan diberikan makanan dengan konsistensi yang lain. Gitu. Nah, yang tidak diperbolehkan itu biasanya sejenis kayak air jeruk, kemudian minuman yang berkarbon dioksida. Jadi air jeruk ini sebenarnya lebih ke asam ya. Jadi karena memang kondisi pasien itu habis operasi, kemudian belum makan makanan padat, kalau diberikan minuman yang asam atau minuman yang berkarbon dioksida, maka akan mempengaruhi kinerja dari saluran pencernaan itu sendiri. Jadi upayakan jangan menggunakan air jeruk meskipun dia kandungan vitamin C-nya baik gitu ya. Gitu. Oke, kemudian diet
pasca bedah 3. Jadi ada 1, 2, dan ini 3. 3 ini itu perpindahan dari diet pasca 2 ya. Ini adalah pemberian makanan saring. Bisa tambah susu, tambah biskuit juga. Aduh, kelebihan. Nah, cairan ini kalau bisa tidak melebihi lebih dari 2000, karena khawatirnya kalau cairannya diberikan terlalu banyak, maka makanan-makanannya ini itu tidak akan dikonsumsi gitu, karena dia sudah kenyang duluan, kenyang air. Sedangkan dia butuh asupan zat gizi dari makanan saring ini, kayak gitu. Nah, yang tidak dianjurkan itu bumbunya tajam dan minuman berkarbon dioksida. Kemudian ya ini silakan nanti lihat contoh-contohnya dari buku penuntun diet ya. Di situ ada contoh-contoh diet pasca bedah 3 gitu. Ada diet pasca bedah 4 ya. Jadi 1, 2, 3 dan ini 4. Jadi pasca diet bedah 4 ini kalau bedahnya minor, jadi dari 1 langsung ke 4 boleh. Jadi misalnya dari cair langsung ke lunak boleh. Tapi kalau bedah mayor harus dari 1, 2, 3 baru 4. Jadi ini perpindahan dari 3 ke 4. Itu makanannya makanan lunak ya, makanan lunak seperti ya nasi lunak, nasi tim, kemudian pepes-pepes, kemudian yang berkuah kayak gitu ya. Itu frekuensinya 3 kali makanan utama sama 2 sampai 3 kali selingan. Nah, kalau misalnya makanan utamanya itu nggak habis, misalnya buburnya nggak habis, nasi timnya nggak habis gitu ya, bisa diganti dengan selingan yang tinggi energi. Misalnya biskuit, puding, susu. Jadi ibaratnya teman-teman bisa main di situnya sih. Itulah kenapa gizi itu ini ya asik sih, dia bisa memainkan gitu ya. Jadi kalau misalnya makanan utamanya itu katakanlah Bu, ini kalau kandungan bubur sama nasi itu energinya kecil banget, Bu. Sedangkan bubur sama nasi tim itu ya, Bu, kalau dia kan besar kan. Jadi pasien ini pasti akan lebih cepat kenyang gitu. Nah, ya udah berarti kita mainkan di selingannya gitu. Jadi buburnya tetap diberikan katakan 100 gram ya. Nasi timnya tetap diberikan 100 gram juga. Nah, tapi selingannya untuk menutupi kebutuhan energi bisa kita pakai biskuit atau puding susu atau misalnya coklat susu gitu atau jenis-jenis selingan lain yang padat energi yang dia energinya besar gitu, itu bisa untuk menutupi gitu. Jadi ibaratnya teman-teman tahu istilah bulky. Jadi dia itu makanan yang besar tapi energinya kecil. Jadi densitas energinya sedikit. Jadi kayak sayur, buah itu dia kan banyak. Ya, banyak. Kayak misalnya teman-teman makan sayur bayam gitu ya, 1 mangkok kenyang gitu ya. Tapi kalau misalnya makan nasi goreng nggak sampai 1 mangkok itu udah kenyang. Jadi sayur itu densitas energinya kecil, tapi nasi goreng itu densitas energinya besar. Nah, kita cari-cari makanan yang densitas energinya besar untuk selingan. Kayak gitu. Nah, itu sih. Kemudian, oke, itu diet pasca bedah. Oke, saya lanjut aja. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan setelah selesai ya. Jadi ini saya cuma mengulang terkait diet pasca bedah kalau lewat pipa lambung. Jadi kalau lewat pipa lambung itu seperti kemarin ya, pemberian makanan enteral, parenteral. Jadi enteral itu yang melalui jejunostomi, kemudian ileostomi, atau lewat gastonomi gitu ya. Jadi kalau ini lewat pipa lambung, ini biasanya diberikan khusus ketika dia mengalami penurunan kesadaran ya, terus ada gangguan mengunyah dan menelan, terus misalnya ada gangguan psikis juga ya. Jadi dia nggak bisa mandiri, ibaratnya untuk makan dan minum, maka makanannya itu akan diberikan lewat pipa lambung. Jadi setelah operasi biasanya akan dibuat
lubang, bukan lubang sih sebenarnya, jalur di lambung yang di perut itu akan dibuka, kemudian dimasukkan tub atau selang gitu, nanti di situ tempat untuk memasukkan makanannya atau memasukkan enteral parenteralnya. Nah, tapi bisa juga selain dibikin di lambung, bisa juga lewat nasogastrik. Jadi lewat mulut, lewat hidung itu juga bisa. Tapi biasanya untuk lewat hidung ini hanya untuk pasien-pasien yang dia belum sadar. Gitu. Jadi masih dalam kondisi ya belum sadar aja, belum bangun. Tapi kalau untuk yang lewat lambung itu biasanya untuk yang sudah sadar gitu. Jadi kan nggak nyaman ya udah sadar tapi lewat hidung gitu. Jadi akhirnya lewat lambung. Terus diberikan makanan cair atau formula enteral 1 kilokalori per mililiter sebanyak 200 ml. Berarti setiap 3 jam ya, setiap 3 jam kita harus memberikan 250 kilokalori. Gitu, setiap 3 jam. Berarti kan kalau misalnya selama 24 jam berarti kan kita memberikannya 8 kali. 8 kali 2.500 8 kali 250 kan berarti 2.000 kilokalori. Ini sudah sesuai gitu. Oke. Nah, makanan yang diharapkan merangsang peristaltik lambung. Jadi supaya segera ini pasien segera mengkonsumsi makanan tidak melalui pipa lambung lagi tujuannya. Jadi gimana caranya lambung ini kita rangsang, ayo kamu bekerja gitu, kamu melakukan denyut lambung ya supaya melakukan penyerapan kayak gitu. Gimana ya ngomongnya? Ya gitulah. Oke, kemudian diet pasca bedah lewat pipa jejunum. Kalau tadi lewat lambung, ini lewat jejunum. Jadi ini adalah makanan bagi pasien yang tidak bisa menerima melalui oral maupun pipa lambung. Jadi biasanya ketika operasi mayor pada lambung. Jadi kan kalau misalnya operasi pada lambung, artinya lambung kan belum bisa digunakan. Kalau lambung belum bisa digunakan, artinya makanannya lewat mana? Ya lewat jejunum gitu. Kita harus memasukkannya langsung lewat jejunum. Tapi kalau misalnya operasinya pada jantung ya, atau misalnya pada ginjal, ya lambungnya masih bisa, ya kenapa tidak kita masukkan lewat lambung atau oral kalau misalnya dia sudah sadar. Oke, kemudian makanan yang diberikan makanan cair atau enteral yang dia tentu tidak butuh pencernaan lambung dan dia tidak merangsang jejunum. Gitu. Kemudian ini cairannya diberikan tetes demi tetes, jadi bukan langsung disuntikan banyak itu enggak. Jadi biasanya dia itu bentuknya kayak infus ya, dia pakai tetesan gitu. Nah, itu bentuk untuk makanan lewat pipa jejunum. Kemudian ini diutamakan langsung serap. Jadi langsung serap itu enteral elemental itu seperti ya jenis asam aminonya sendiri, jenis lemak esensialnya sendiri kayak gitu. Karena ada banyak jenis ya, turunannya lemak, protein, karbohidrat gitu. Oke, itu saya rasa ini sudah terakhir ya. Oke, ini sudah terakhir. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya sampaikan untuk kasus bedah ya. Jadi kan teman-teman setiap pertemuan teori kan ada kasus bedah untuk dibahas di minggu depan ya. Gitu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, oke, Ardana. Oke. Baik. Izin Bu, saya mau bertanya. Oh iya, Rizky Prida, silakan. Jarak hari pemberian dietnya itu bagaimana ya Bu? Perpindahannya misalnya dari diet pasca bedah 1 ke diet pasca bedah 2 itu jaraknya bagaimana Bu? Oke, kalau jarak, ya terima kasih pertanyaannya Rizky. Jadi kalau untuk jarak pemberiannya itu biasanya kita melihat kondisi pasien ya. Yang pertama kita lihat kondisi pasien. Jadi apakah pasien ini
tentu setelah kita beri, misalnya hari pertama nih kita beri makanan cair. Makanan cair dalam 1 hari dia sudah habis semua. Dia asupannya bagus. Kemudian dia sudah sadar penuh, sudah bisa ke kamar mandi sendiri, sudah bisa duduk gitu ya. Nah, itu berarti kita harus langsung beranjak ke diet berikutnya. Tetapi kalau misalnya pasien hari pertama diberikan makanan cair ya, dia masih lemes, kalau terus minumnya itu masih sedikit, misalnya hanya mampu mengasup 50% gitu ya, atau 60% saja. Nah, berarti kita belum bisa beranjak ke berikutnya sampai dia mencapai asupan 80% minimal. Jadi kan kalau asupan 80 sampai 110% itu kan asupannya sudah dikatakan baik gitu. Jadi kita melihat kondisi pasien itu. Kemudian kita juga bisa melihat kolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain seperti perawat gitu. Kalau misalnya dari dokter sudah bilang, karena dia kan yang tahu kondisi saluran pencernaannya ini sudah ready atau belum. Jadi kalau misalnya dokter itu bilang, oh ini pencernaannya sudah baik, Bu ahli gizi gitu, atau Bapak, bisa ini dikasih makanan selanjutnya ya gitu. Oke, kalau sudah ada arahan seperti itu, berarti kita sudah bisa memberikannya untuk makanan saring gitu. Jadi memang pertama dilihat kondisi pasiennya seperti apa, yang kedua hasil dari kolaborasi antar tenaga kesehatan. Seperti itu, Rizky. Baik, Jadi Bu, terima kasih, Bu. sama-sama. Nggak ada hari yang pasti ya, hari kedua, hari ketiga atau gimana, tergantung dengan kondisi. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Hafiza. Bu, jadi saya mau nanya, sebagian besar setelah operasi itu kan, Bu, biasanya pasien diperbolehkan makan itu kalau sudah buang angin gitu kan, Bu. Iya. Tapi ada juga yang enggak gitu, Bu. Kayak ada beberapa operasi sesar yang nggak apa-apa, nggak mesti buang angin dulu, udah boleh makan kayak gitu. Itu penyebabnya apa, Bu? Iya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau terkait buang angin itu memang tidak saat ini, kalau dulu itu ya harus gitu. Kalau saat ini itu tidak harus buang angin terlebih dahulu. Jadi sudah bisa dia itu konsumsi makanan setelah dilakukan pembedahan gitu. Tapi perlu kita lihat, kalau misalnya tadi contohnya Hafizah itu adalah operasi sesar ya. Operasi sesar itu kan dia pembiusannya itu kalau seingat saya lokal sih. Jadi sebenarnya pasien itu masih sadar, tapi dia sudah dilakukan pembedahan. Jadi pembiusannya bukan pembiusan seluruhnya, jadi sampai dia tidur enggak kalau sesar itu. Jadi karena dia kondisinya hanya lokal pembiusannya, maka dia segera bisa dilakukan pemberian makanan gitu. Kenapa? Tujuannya untuk mempercepat penyembuhan gitu. Apalagi kalau ibu hamil ya, ibu yang sesar gitu, itu kan rentan untuk mengalami pendarahan. Jadi supaya tidak mengalami komplikasi selanjutnya seperti komplikasi pendarahan atau mungkin demam karena infeksi dan yang lainnya, maka dia bisa langsung minum atau langsung diberikan makanan yang rendah sisa, makanan saring atau makanan cair penuh kayak gitu. Itu sih. Dan juga di ibu-ibu yang habis operasi sesar kan yang dioperasi adalah jalan lahirnya atau rahimnya. Jadi bukan dari saluran pencernaannya. Jadi saluran pencernaannya masih baik, maka dari itu bisa langsung diberikan minuman atau makanan cair penuh. Tapi kalau misalnya untuk makanan lunak biasanya belum sih, setahu saya jarang yang langsung makanan utuh, tapi untuk 1 hari berikutnya biasanya langsung bisa diberikan makanan utuh supaya nafsu makannya membaik kayak gitu. Itu sih. Semoga menjawab, Hafizah. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Baik, sambil saya tunggu mungkin ada pertanyaan lagi.
Jadi, Saya, Bu. oh ya, siapa ini? Adinda, ya, silakan. Jadi saya mau bertanya, Bu, untuk orang yang operasi sesar, Bu, itu kenapa siap operasi itu bisa makanannya bebas, Bu? Oke. Makanannya bebas itu maksudnya dia bisa makan semuanya gitu, Bu. Oke. Terima kasih Adinda. Jadi kenapa kok orang yang operasi sesar ya? Jadi yang pertama itu memang mereka itu kan ibu yang habis melahirkan ya. Nah, yang pertama adalah gimana caranya ibu ini itu asupannya itu banyak gitu. Jadi selain untuk proses penyembuhannya dia setelah sesar, dia kan juga harus menyediakan makanan untuk bayinya gitu berupa ASI. Jadi oleh karena itu kenapa dia diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dia suka gitu ya, terutama yang dia suka, jadi supaya makanannya itu banyak. Jadi kalau dia bisa makan banyak, dia bisa senang menghasilkan hormon-hormon endorfin dan dia bisa menyusui dengan baik, dan selain itu bisa juga dia mempercepat penyembuhannya dia. Tetapi biasanya tetap ada yang dilarang sih, seperti misalnya terlalu banyaknya konsumsi makanan-makanan tinggi lemak, kemudian makanan-makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas gitu ya, atau misalnya makanan yang asam. Bukan terkait ASI akan menjadi pedas atau menjadi asam ya, bukan, tapi lebih ke kondisi ibunya. Jadi kalau misalnya kondisi ibunya itu lambungnya sekiranya nggak kuat untuk mengkonsumsi makanan yang pedas atau terlalu asam, itu kan makin turun nanti status kesehatan ibunya gitu. Atau kalau yang lemak itu sebenarnya boleh, apalagi kalau dia suka gitu ya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi masih dalam cakupan batasan yang normal kayak gitu. Gitu sih. Tapi sebenarnya nggak hanya pada ibu sesar sih, pada siapapun gitu ya, misalnya kayak orang yang habis operasi usus buntu gitu ya. Nah, usus buntu itu sebenarnya memang kalau itu nggak bisa sih. Apa ya? Operasi apa ya? Baru operasi sesar sih. Operasi tulang bisa juga. Misalnya kalau di tulang bagian kaki atau tangan gitu ya, itu bisa makan bebas, itu tidak ada masalah. Bahkan kita menganjurkan biasanya yang tinggi protein supaya dia cepat penyembuhannya, cepat jadi si yang bagian jahitannya itu cepat kering. Meskipun, nah ini perlu kita edukasi ya teman-teman. Jadi biasanya mereka itu justru akan menghindari makanan-makanan tinggi protein karena menurut mereka itu akan membuat luka itu gatal. Nah, padahal proses gatalnya luka dari jahitan itu adalah proses pengeringan gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Semakin kering itu semakin gatal itu sebenarnya ada proses dia itu semakin kering, semakin cepat kering kayak itu. Oleh karena itu kita harus mengedukasi mereka bahwa nggak apa-apa makan kalau nggak ada asam urat atau kolesterol ya, nggak apa-apa makan udang, nggak apa-apa makan ikan, nggak apa-apa makan ayam gitu ya, karena memang itu yang bisa menyembuhkan atau membuat luka lekas kering kayak gitu. Dan efeknya memang akan terjadi gatal, bukan itu alergi, tapi memang itu proses penyembuhannya seperti itu. Jadi mungkin bisa kita anjurkan bahwa ya jangan sampai digaruk gitu ibaratnya ya, gimana ya, mungkin dilus-lus aja atau dikipasin atau ditiup-tiup atau gimana gitu. Tapi itu prosesnya seperti itu. Oke, mungkin itu semoga menjawab. Siapa tadi? Hafiza ya? Terima kasih, Bu. Iya. Oh, Adinda ya, oke. Oke, ada lagi yang tanyakan teman-teman? Yunda, Bu. Ya, silakan Yunda. Jadi Yunda ingin bertanya, Bu. Jadi beberapa orang menganggap saat setelah operasi gitu kan, Bu, apalagi di kampung-kampung gitu masih kurang edukasinya. Jadi mereka menganggap kalau setelah operasi itu harus langsung makan
kayak makanan yang tinggi, mungkin mereka nggak tahu kalau itu tinggi protein, pokoknya harus makan ikan gabus atau belut gitu Bu, untuk lukanya agar cepat kering gitu Bu. Tapi beberapa ada yang setelah itu menyebabkan kayak jahitannya lepas gitu Bu. Itu berpengaruh nggak Bu? Mungkin dia seharusnya makan makanan cair jernih dulu, tapi keluarganya kayak berkunjung gitu datang langsung dibawain ikan-ikan itu tadi. Oke. Ya, baik, terima kasih Yunda. Jadi sebetulnya memang apa ya? Nggak ada sih, saya nangkapnya seperti ini. Memang betul apa yang disampaikan mungkin oleh orang-orang ya, bahwa seperti ikan gabus, kemudian ikan belut itu memang dia kan tinggi albuminnya. Albumin kan salah satu jenis protein juga. Nah, itu kan bisa untuk mempercepat penyembuhan juga. Itu saya sepakat gitu. Jadi itu memang bisa kita berikan gitu sebagai salah satu alternatif makanan untuk orang-orang pasca bedah. Nah, cuman kenapa kok jahitannya lepas? Ini banyak kemungkinan. Jadi mungkin yang pertama, karena dia setelah konsumsi makan itu dia merasa nggak enak, gatal, terus dia secara nggak sadar ya, mungkin waktu tidur dia garuk-garuk atau gimana, itu kan akan melepas jahitan kayak gitu. Jadi memang itu sih sulitnya kalau untuk pemberian protein yang tinggi untuk pasca bedah. Jadi kita harus memastikan bahwa tanganmu jangan sampai menggaruk atau gimana ya, supaya jahitan ini nggak lepas kayak gitu. Itu sih yang saya prediksi terjadi. Nah, untuk kaitannya dengan apakah ini pasien bisa langsung makan makanan yang seperti itu, saya rasa sebenarnya tidak diperbolehkan, karena memang kan setelah pasca bedah biasanya yang disiapkan itu hanya dari rumah sakit aja, belum diperkenankan untuk makan makanan dari luar. Dikhawatirkan ya seperti yang tadi ya, jadi kayak lambungnya mungkin belum siap cerna, sehingga mungkin akan membuat saluran cerna menjadi tidak nyaman kayak gitu. Kemudian bisa juga karena terlalu tingginya protein dari gabus dan dari belut gitu ya, sedangkan dianya belum siap gitu. Jadi bisa juga itu semakin cepat merangsang lukanya ini gatal gitu. Jadi gimana ya? Ketika kita memberikan protein itu juga bertahap gitu. Jadi tidak harus langsung kita kasih jebret gitu banyak protein, tapi juga bertahap sedikit sehingga tidak akan menimbulkan rasa gatal atau rasa tidak nyaman pada lukanya itu secara berlebihan gitu. Jadi mungkin nanti bisa di-educate ke keluarga atau ke tetangganya gitu. Boleh Bu dikasih, boleh Pak dikasih, tapi nanti aja, misalnya jarak 2 hari, 3 hari gitu. Soalnya nanti kalau gini pasti dia gatal banget ini lukanya, nanti malah lepas sengaja nggak kegaruk atau sengaja kesenggol atau gimana kayak gitu sih. Jadi bisa kita berikan tapi secara bertahap seperti itu. Itu Yunda, semoga menjawab. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Apakah ada lagi? Oke, baik. Sambil saya tunggu. Jadi satu kelas ada 6 kelompok kan ya. Nah, 6 kelompok itu nanti masing-masing kelompok ini saya ada 6 kasus ya. Ini ada yang berupa gambar, ada yang berupa tulisan, jadi mohon maaf bagi yang berupa gambar nanti harus mungkin ngetik lagi karena saya nggak bisa dapat yang versi tulisannya. Jadi ini untuk kasusnya ada 6, nanti masing-masing kelompok dari masing-masing kelas silakan mengerjakan kasusnya ini. Ini kasusnya cukup kenapa kok banyak? Sebenarnya dia nggak kompleks sih, tapi informasi-informasinya bisa sangat membantu teman-teman dalam membuat asuhan gizinya gitu. Jadi misalnya seperti kadang kan ada yang makanannya itu nggak lengkap gitu ya. Nah ini kan ada hasil wawancaranya, kemudian misalnya obat-obatannya nggak ada gitu. Nah ini kan ada obat-obatannya, ini ada hasil asesmennya.
Nah, yang lain-lain. Ya, itu ya. Kemudian nanti minggu depan kita bahas. Sebelumnya dikumpulkannya kapan ya? Biasanya kalian dikumpulkannya kapan sama Bu Erni? Hari Minggunya apa hari Sabtunya gitu nggak ya? Jadi nanti Minggu, Bu. apa? Biasanya seminggu. Oh ya, biasanya seminggu ya. Jadi sebenarnya ini saya pengennya, saya khawatir nanti responsinya nggak cukup waktunya. Gini ya, jadi nanti untuk yang ini silakan teman-teman kerjakan sampai hari Senin. Jadi hari Senin apa hari Minggu ya? Hari Minggu aja ya. Jadi kan nanti responsinya hari Seninnya. Jadi hari Minggu pukul 7 malam itu maksimal pengumpulannya. Jadi nanti saya masih bisa ngoreksi dikit-dikit sehingga nanti hari Seninnya saya akan minta buat saya pilih acak dari yang sudah saya baca itu untuk mempresentasikannya. Jadi nanti untuk presentasinya paling cuman hanya 2 kelompok aja sih, 2 sampai 3 kelompok aja gitu. Nanti untuk menjelaskan dari kasusnya itu. Seperti itu sih. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan baik untuk penugasan praktikumnya maupun untuk permasalahannya? Untuk materi, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup. Saya, Bu, izin bertanya. Silakan Dwi Septi ya. Gimana? Saya ingin bertanya, Bu. Pada pembedahan yang dilakukan pada bayi yang baru lahir kan beberapa dari bayi itu kan mungkin saja mengalami kelainan sehingga harus diadakan pembedahan pada bayi itu. Nah, apakah pada pasca pembedahan yang dilakukan pada bayi itu diberikan makanan, misalnya makanan cair, atau memungkinkan untuk langsung diberikan kepada ibunya untuk mendapatkan ASI eksklusif, Bu, atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, jadi pembedahan pada bayi ya. Ya, jadi kalau untuk pembedahan pada bayi ini, bayi kan sebenarnya masih sangat rentan ya. Biasanya ini dipicu atau dinicu ya. Jadi pertama, bayi itu sebenarnya masih sangat rentan untuk mendapatkan makanan dari luar, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi yang utama biasanya kalau untuk bayi yang masih menyusui itu diutamakan memang adalah dari ASI ibunya. Jadi kenapa? Yang pertama supaya ibu ini tetap bisa memproduksi ASI. Jadi kan ASI itu dia sifatnya semakin sering dia diproduksi, maka produksinya semakin banyak. Dikhawatirkan kalau misalnya ibu ini tidak memberikan ASI kepada anaknya, maka produksi ASI-nya akan berhenti. Gitu. Sedangkan anaknya nanti kalau sudah keluar dari rumah sakit kan dia butuh ASI. Nah, jadi yang diberikan bisa ASI dari ibunya. Tuh. Terus yang kedua adalah adanya dukungan dari makanan-makanan terutama parenteral atau enteral ya. Itu kalau misalnya ASI-nya tidak mencukupi gitu. Dan sama satu lagi karena ASI ini juga rentan untuk kena paparan-paparan bakteri, paparan-paparan mikroba gitu. Maka biasanya dipastikan bahwa proses pengambilan ASI atau ASI perah ini itu sudah steril, higienis kayak gitu. Terus wadahnya itu sudah disterilkan juga, sudah dihigieniskan juga. Kemudian penyimpanannya itu biasanya tidak lama. Jadi biasanya setelah
ibunya memerah hari itu langsung diberikan hari itu tanpa disimpan lebih lanjut gitu. Itu sih. Karena bayi ini kan dia rentan untuk mengalami infeksi juga, inflamasi juga kalau dia terpapar mikroba, bakteri dan yang lainnya kayak gitu. Itu sih. Jadi seperti itu Dewi. Semoga menjawab. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik, mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Kalian masih punya waktu ya 10 menit lah buat istirahat sebelum nanti berlanjut ya ke bioetik sama Bu Rasita. Untuk materi dan rekaman serta penugasan kasusnya akan saya sampaikan melalui Sibda. Jangan lupa mengisi daftar hadir di Sibda. Ketemu lagi dengan saya minggu depan, hari Senin ya. Nanti hari Selasa berikutnya sama siapa ya? Saya belum tahu. Coba nanti saya tanya ke Bu Tias dan Bu Erni. Itu saja. Terima kasih atas ya, Amelia. Bu, maaf Bu, untuk format laporannya Bu, bagaimana Bu? Oke, format laporannya bukan seperti biasa ya. Ya, seperti biasa aja sih. Saya ngikutin sama format laporan dari yang sebelumnya, dari Bu Erni atau Bu Tias sepertinya sudah pernah memberikan format laporan. Itu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Tapi kemarin kalian ada ini kan, kayak asesmen, diagnosa, ADIME itu, ada kan? Ada ya? Oh ya. Oke. Ya, baik, itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan untuk berikutnya, silakan bisa japri saya, mungkin lewat PJ atau lewat WhatsApp group, silakan. Saya tutup dulu untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup dulu ya.